minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula sunnatun muakkadatun, yang mengiring fardu itu 10 rakaat. Yang pertama sekali 2 rakaat dahulu daripada subuh, demikian takbirnya. Usalli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur ataupun Jumat. Faslun. Bermula sunnatun muakkadatun, bermula sunat yang dikuatkan, yang mengiringi sembahyang fardu itu 10 rakaat. 2 rakaat dahulu daripada sembahyang subuh. 2 rakaat dahulu daripada sembahyang subuh, demikian takbirnya. Usalli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi malam ini pembahasan tentang masalah sembahyang sunat muakkad. Karena sembahyang sunat terbagi 2, ada namanya sunnatun muakkadatun, ada pula namanya sunnatun ghairu muakkadatun. Sedangkan pembahasan malam ini tentang masalah sembahyang sunat yang dikuatkan. Artinya sembahyang sunat yang mengiringi daripada sembahyang fardu. Apakah sebelum kita mengerjakan sembahyang fardu ataupun sesudah sembahyang fardu? Kalau sebelum sembahyang fardu itu namanya sunat muakkad yang qabliyah. Sedangkan sembahyang sunat yang kita lakukan setelah sembahyang fardu itu namanya sunnatun muakkadatun ba'diyah. Karena sembahyang sunat 2. Kalau kita kerjakan sebelum fardu itu namanya sunat qabliyah. Kalau kita kerjakan sesudah sembahyang fardu itu namanya ba'diyah. Qabliyah artinya sebelum, ba'diyah artinya sesudah. Jadi malam ini pembahasan yang pertama tentang sembahyang sunat yang dikuatkan. Jadi sembahyang sunat yang dikuatkan yang mengiringi sembahyang fardu itu jumlahnya 10 rakaat. Jadi perlu kita ingat, sembahyang sunat yang dikuatkan yang mengiringi sembahyang fardu artinya apa? Ada yang qabliyah, ada yang ba'diyah. Jumlahnya 10 rakaat. Pertama-tama 2 rakaat yang dilakukan sebelum sembahyang subuh. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum sembahyang subuh. Gimana cara niatnya? Usalli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja aku sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saja aku sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ataupun saja aku sembahyang sunat qabliyah fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Maka ada ulama berpendapat beda tapi kena sama. Sembahyang sunat qabliyah subuh ada yang menamakan itu namanya sembahyang sunat qabliyah fajar. Ada pula yang menamakan itu bukan sunat qabliyah fajar tapi itu sembahyang sunat qabliyah subuh. Makna yang beda tetapi kendaki maksud yang sama. Apabila kita kerjakan saja aku sembahyang sunat qabliyah fajar, itu sama juga kita meniatkan saja aku sembahyang sunat qabliyah subuh, sama. Maka cara niatnya boleh usalli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala ataupun usalli sunnata qabliyatil fajri raka'ataini ada lillahi ta'ala. Boleh kita niat sahaja aku sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Boleh. Surah kedua sahaja aku sembahyang sunat qabliyah fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Juga boleh, terserah. Niat yang pertama boleh, niat kedua boleh. Kapan kita lakukan? Sebelum mengerjakan sembahyang subuh. Tetapi seandainya kalau kita terjaga kira-kira sudah jam 6, kalau kita merupakan orang yang sering mempermulazamahkan, artinya kita kapanpun berada setiap mengerjakan sembahyang subuh, kebetulan hari itu kita terlambat bangun, tapi kita nggak pernah melupakan sembahyang sunat qabliyah fajar ataupun sembahyang sunat qabliyah subuh. Tetapi pas suatu hari kita terjaga jam 6 subuh, jam 6
itu sebelum kita kerjakan sembahyang subuh juga ada hukumnya sunat terlebih dahulu mengerjakan sembahyang sunat qabliyah subuh. Sekalipun jaga kita jam 6. Kenapa sunat? Karena kita termasuk orang yang mempermulazamahkan mengerjakan sembahyang sunat sebelum subuh. Maka kapan pun kita terjaga, sekalipun kita jaga jam 7, kalau orang terbiasa mengerjakan sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh, tetap hukumnya ada sunat untuk mengerjakan sembahyang sunat qabliyah subuh. Tetapi kalau kita bukanlah termasuk golongan orang-orang yang sering mempermulazamah sembahyang sunat sebelum subuh, itu dikena jaga jam 6 enggak sunat lagi mengerjakan sembahyang sunat. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang bukan orang yang mulazamah dengan sunat. Bahkan ada hukum lagi, kalau kita memang sudah meyakinkan ataupun kita telah mewajibkan bagi kita diri sendiri sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah itu memang kita wajibkan bagi diri kita sendiri. Maka suatu ketika apabila kita lupa mengerjakan ataupun kita enggak sempat mengerjakan, maka hukumnya ada kesunahan untuk mengqadanya. Contoh, kita memang sudah kita wajibkan bagi diri kita sendiri sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Itu memang sudah kita wajibkan, hukumnya sunat, tetapi kita wajibkan atas diri kita sendiri. Maka yang 10 rakaat itu, dikala suatu hari kita ada mudarat sehingga enggak sempat mengerjakan sembahyang sunat qabliyah zuhur misalnya, itu hukumnya ada sunat untuk kita qadha. Kenapa kita qadha? Karena perbuatan itu sudah kita mulazamahkan, kita wajibkan di atas diri kita sendiri. Boleh hukumnya. Dah. Jadi sembahyang sunat yang muakkad itu jumlahnya 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Niatnya saya ulangi, usalli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dah 2. Setelah itu 2 rakaat dahulu daripada zuhur ataupun 2 rakaat dahulu sebelum Jumat. Bagaimana cara niatnya? Demikian takbirnya, usalli sunnatal zuhri ataupun usalli sunnatal jum'ati raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau lengkapnya, usalli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ataupun kalau hari Jumat, usalli sunnatal jum'ati raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Yang jadi maknanya, sahaja aku sembahyang sunat qabliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau hari Jumat, sahaja aku sembahyang sunat Jumat 2 rakaat sebelum Jumat karena Allah Ta'ala, qabliyatan lillahi ta'ala. Itu khusus sunnatal jum'ati, itu khusus pada hari Jumat. Sedangkan selain hari Jumat, itu cara niatnya usalli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi sudah 4 kan? Tadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Dan setelah itu 2 rakaat kemudian daripada keduanya. Makna keduanya sesudah Jumat ataupun sesudah zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya. Mana keduanya? Sesudah kita kerjakan sembahyang zuhur ataupun setelah kita mengerjakan sembahyang Jumat. Maka takbirnya itu demikian juga. Takbirnya sama seperti belakang tadi. Cuman tetapi digantikan lafaz qabliyatan itu dengan lafaz ba'diyatan. Tadi di belakang usalli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Itu kita kerjakan sembahyang sunat zuhur sebelum. Kalau sesudah, lafaz qabliyatan itu digantikan dengan ba'diyatan. Usalli sunnataz zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnata jum'ati raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ngerti Pak kan? Ngerti Ibu cara niatnya? Kalau diganti ba'diyah dengan sebelum Gimana Pak? Gantinya sebelum
Duhur. Bilang Muhammadiyah. Oh, dengan lafaz bahasa Indonesia boleh. Niat salat itu seri mana bahasa boleh. Mantau bahasa, mantau Allah mengetahui juga. Cuman sebaik-baik lafaz niat itu dengan bahasa Arab. Yang bahasa yang paling mulia. Menyanyi bahasa Arab, seri mana bahasa boleh. Dah. Tadi udah berapa tadi? Udah 6 ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur ataupun sesudah Jumat. Setelah itu 2 rakaat kemudian daripada maghrib. Kemudian dan 2 rakaat kemudian daripada sembahyang maghrib. Demikian takbirnya. Usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat qabliyah. Sahaja aku sembahyang sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kalau terjemahannya, sahaja aku sembahyang sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Allahu akbar. Dah berapa? 8. 2 sebelum subuh, 2 sesudah sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib. 2 lagi. Dan setelah itu dan 2 rakaat kemudian daripada isya, bukan sebelum. Kalau kita kerjakan sembahyang sunat sebelum isya, itu bukan yang muakkad, tapi itu ghairu muakkadah. Ketiadaan dikuatkan. Yang dikuatkan itu 2 rakaat kemudian daripada setelah mengerjakan sembahyang isya. Cara niatnya demikian takbirnya. Usalli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Usalli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat ba'diyah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itulah jumlah sunat yang muakkad 10 rakaat. Saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh. Cara niatnya usalli sunatas subhi qabliyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat sebelum zuhur. Usalli sunatas zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat sesudah zuhur. Usalli sunnataz zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Setelah itu 2 rakaat sudah isya. Cara niatnya usalli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Maghrib dulu ya. Maghrib. Usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat sudah isya. Usalli sunnatal isya'i ba'diyatan lillahi ta'ala. Maka itulah 10 rakaat yang digolongkan oleh para ulama termasuk sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu baik qabliyah ataupun ba'diyah yang dikuatkan 10 rakaat. Ini kalau bisa yang 10 ini jangan pernah kita tinggalkan apapun kendalanya. Enggak sempat kerjakan di musala, di masjid, kerjakan di rumah. Tetapi ingat, sebaik-baik kita mengerjakan sembahyang sunat itulah tempatnya di rumah. Sebaik-baik kita mengerjakan sembahyang fardu kalau bukan di masjid, di menasah ataupun di surau. Sebaik-baik mengerjakan sembahyang sunat itu bukan di masjid, bukan di menasah, tetapi di rumah. Sembahyang sunat apa saja kecuali sembahyang sunat yang cara kerjakannya itu dengan jalan berjamaah. Seperti sembahyang sunat Idul Fitri, itu sunat di masjid. Ataupun sembahyang sunat seperti tarawih, karena itu sunatkan berjamaah, itu lebih baik di masjid. Tetapi kalau sembahyang sunat yang cara mengerjakannya tiada disunatkan berjamaah, maka sembahyang sunat yang demikian lebih afdal kita kerjakan di rumah dibandingkan di masjid, di surau atau di menasah. Kenapa demikian? Kenapa kalau sembahyang sunat yang cara mengerjakannya tiada disunatkan berjamaah lebih afdal kita kerjakan di rumah? Karena yang namanya sunat itu lebih baik kita kerjakan, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Tetapi kalau sembahyang fardu kenapa berjamaah? Karena itu merupakan syiar. Maka bagi laki-laki sunnatun muakkadatun untuk jamaah di masjid di menasah sembahyang fardu. Tapi begitu ingin mengerjakan sembahyang sunat, alangkah lebih afdal kerjakan di rumah. Kenapa? Karena sunat tidak boleh diumbar-umbarkan.
Sunat lebih baik kita kerjakan dengan jalan sembunyi. Sedangkan yang difardukan lebih baik kita kerjakan untuk dinampakkan. Bukan nampak dalam hati kita menampakkan sama orang, bukan. Cara kerjakannya mesti dan disyiarkan. Dah, itu hukumnya. Tetapi kalau sembahyang sunat yang cara mengerjakannya disunatkan berjamaah, itu alangkah lebih afdal di masjid. Seperti tarawih, jangan di rumah, di masjid, di masjid, di surau, terserah. Yang penting lebih baik di luar rumah, jangan dalam rumah. Udah apa kan? Ngerti ibu semuanya? Dah. Setelah itu, dan yang lain daripada itu, maka dinamai akan dia sunat rawatib ziyadah. Sunat rawatib ziyadah ini nama lain dengan sunnatun ghairu muakkadatun. Kalau yang 10 tadi sunnatun muakkadatun, sunat yang dikuatkan. Selain daripada 10 itu namanya sembahyang sunat rawatib ziyadah. Dalam hukum syariat digolongkan dalam namanya sunnatun ghairu muakkadatun, sembahyang sunat ketiadaan dikuatkan. Jumlahnya 12 rakaat. Coba kita lihat. Jumlahnya sunat yang ghairu muakkad jumlahnya 12 rakaat. Yang pertama sekali 4 rakaat dahulu daripada asar. 4 rakaat yang kita lakukan dahulu daripada asar. Demikian takbirnya. Usalli sunnatal asri arba'a raka'atin qabliyatan lillahi ta'ala. Usalli sunatal asri, ini bukan rakaat ini, itu salah cetakan, tapi bukan rakaat ini, tapi arba'a raka'atin, kan 4 rakaat. Qabliyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sembahyang sunat sebelum asar, itu bukan 2 rakaat yang muakkad, tetapi 4 rakaat. Tetapi cara mengerjakannya pada rakaat yang kedua itu tidak ada 2 tahiyat awal. Begitu jatah 2 tahiyat awal, langsung bangun bangkit kepada rakaat yang ketiga. Kenapa nggak ada 2 tahiyat awal? Kalau 2 tahiyat awal nanti itu sudah serupa dengan sembahyang asar. Makanya kalau kita ingin mengerjakan dimanapun kita berada, ingin mengerjakan sembahyang sunat qabliyah asar, itu jumlah rakaatnya bukan 2 rakaat. Pendapat yang kuat, kalau kita ingin mengerjakan sembahyang sunat qabliyah asar, jumlahnya 4 rakaat. 4 rakaat tanpa ada duduk tahiyat awal pada rakaat yang kedua. Begitu rakaat yang kedua enggak ada tahiyat awal, langsung bangun bangkit rakaat yang ketiga. Dan 4 rakaat. Setelah itu, tadi? Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur ataupun Jumat, dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya, dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. Rupanya tadi 4 rakaat sebelum asar, udah 4. Setelah itu ada juga termasuk sunnatun ghairu muakkadatun, untuk mengerjakan sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat ataupun sebelum Jumat 2 rakaat. Maka sebelum zuhur 2 rakaat ada termasuk ghairu muakkadah, ada termasuk yang muakkadah. Sama dengan kalau kita mengerjakan sembahyang sunat zuhur 2 rakaat, itu kita ada 2 pahala. Pahala sunat muakkad ada kita kerjakan, ghairu muakkad juga kita dapatkan, sekalipun sekali kita mengerjakan. Karena begini, tadi yang ghairu muakkad 12, 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum asar. Setelah itu 2 rakaat sebelum zuhur ataupun sebelum Jumat. Udah. Setelah itu dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. Dah 6 tadi. 2 rakaat dahulu sebelum maghrib. Udah berapa? Semuanya? 2 rakaat dahulu daripada maghrib, 8. Dan 2 rakaat dahulu daripada Isya, 10. Setelah itu sudahlah selesai daripada sunat itu, maka disuruh iqamah. Jadi ini ada yang silap nih hukumnya.
Tadi 12. Ini kenapa enggak cukup? Ini berarti yang bimbang sebelum zuhur berarti bukan 2 rakaat. Sebelum zuhur itu bukan 2 tapi 4. Karena tadi yang muakkad sebelum zuhur 2 sudah zuhur. Sama dengan sebelum asar 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, 8. Sebelum maghrib 2 rakaat, 10. Dan 2 rakaat lagi sebelum isya. Jumlah 12. Tapi di sini dikatakan tadi 2 rakaat sebelum zuhur. Sama tuh. Berarti bukan 2 rakaat ini. Berarti 4. Sehingga nanti jumlahnya menjadi 12 rakaat. Saya ulangi. Sunat yang ghairu muakkad 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. 12. Itu tergolong dalam sunat rawatib ziyadah ataupun sembahyang sunat ghairu muakkad. Yang pertama tadi 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sudah maghrib. Itu sunatun muakkadatun. Nah, terserah kita mau kerjakan yang mana. Kerjakan muakkad lebih banyak pahalanya, ingin tambahkan ghairu muakkad alangkah lebih baik. Yang hana pegot. Kan? Yang tidak baik itulah orang yang tidak mau mengerjakan. Ingin mengerjakan yang muakkad silakan. Ingin mengerjakan ghairu muakkad silakan. Ingin kerjakan dua-duanya alangkah lebih baik. Yang hanagat yang ke malas dalam mengerjakan perkara sunat. Buka. Setelah selesai kita mengerjakan sembahyang sunat, karena pembahasan kemarin iqamah dulu kan, pertama azan. Setelah azan disunahkan sembahyang sunat rawatib. Selesai kita mengerjakan sembahyang sunat rawatib, setelah itu sudahlah selesai daripada sunat itu, maka disuruh iqamah Bilal. Demikian bunyinya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Maka kita sebagai yang mendengar seseorang yang muazzinnya iqamah, kita yang mendengar, maka apapun yang dikatakan oleh si muazzin iqamah, maka itulah kita ucapkan. Cuma satu yang beda. Begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, setelah itu pada kata-kata qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu apa yang kita ucapkan. Dan sunat bagi yang mendengar iqamah itu tatkala Bilal mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita yang mendengar apa kita ucapkan? Aqamahallaha wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani minas salihi ahlah. Adapun ahlaha. Begitu muazzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, selesai muazzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita sebagai sesama orang mendengar mengucapkan aqamahallaha wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani minas salihi ahlah. Nah, itu sunat dikatakan oleh orang yang mendengar iqamah. Tetapi fakta kita lihat, setiap orang iqamah, kalau kita melihat mulut orang, satu pun enggak ada yang mengucapkan. Bahkan lagi iqamah kita lagi asing ngomong. Itu banyak yang terjadi. Tidak ada, bahkan sangat sedikit para jamaah-jamaah tersebut yang menjawab daripada iqamah si muazzin. Sangat sedikit. Lebih-lebih apalagi di kalam muazzin mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalaupun kita enggak pernah mendengar, apa mesti kita ucapkan? Apa kita mesti ucapkan itu juga salah. Tapi inilah kata-katanya, aqamahallaha wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani minas salihi ahlaha. Itu sunat. Tapi ingat, bukan wajib kita ucapkan, tapi sunat. Untuk mendapatkan pahala sunat
maka sunatlah kita mengucapkan apa saja yang diucapkan oleh si muazzin. Ada yang bertanya kira-kira? Coba Mak. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan melaksanakan salat sunat takbiyah waktunya kita laksanakan sebelum azan. Dan biasanya kan kita laksanakan setelah azan, setelah azan dan kamar. Apa boleh kita lakukan sebelum azan? Gini, yang dinamakan dengan sembahyang sunat qabliyah zuhur itu hukumnya kita kerjakan sesudah masuk waktu zuhur. Artinya kalau kita kerjakan sembahyang sunat kalau sebelum azan, belum masuk waktunya. Contoh misalnya azan zuhur sekarang berarti jam 1:15. Berarti kita tunggu azan dulu. Kalaupun kita masuk ke masjid lagi ngaji, maka sunat dulu mengerjakan tahiyatul masjid, baru kita duduk. Setelah itu sebelum azan belum masuk waktu untuk mengerjakan sunat qabliyah zuhur. Kenapa? Karena sunat untuk mengerjakan sembahyang sunat qabliyah zuhur setelah masuk waktu zuhur. Artinya apa? Tunggu ada tanda-tanda azan. Kecuali begini Pak, tempat orang udah azan, tapi terdengar jauh sama kita. Di tempat kita belum ada azan, kita di rumah langsung sembahyang sunat qabliyah zuhur boleh. Tetapi alangkah untuk afdalnya kita pergi ke musala, kita pergi ke masjid. Setelah azan sama-sama kita kerjakan sembahyang sunat qabliyah zuhur. Maka ingat sebaliknya, kalau kita kerjakan sembahyang sunat qabliyah zuhur sebelum azan, itu tandanya belum masuk waktu zuhur, maka tidak mendapatkan pahala sunat. Nah, sunat pakai kita mau wate lah. Gotruk wate lah. Ya Pak. Di seharian sering kita dengar Ustaz. Kita dengar di salat di waktu salat subuh atau sunat. Begitu setelah azan subuh di masjid-masjid kita dengar berselawat Ustaz. Memang selawat, kita berselawat dianjurkan sebanyak-banyaknya. Betul Pak. Dianjurkan oleh Allah kita sebanyak-banyaknya kita berselawat kepada Nabi. Tapi kalau waktunya Ustaz setelah azan subuh kita sampai ke kamar itu di masjid kita dengar selawat, dia tanpa melaksanakan salat sunat qabliyah zuhur. Dia utamakan selawat dengan qabliyah. Bagaimana? Gini, itu orang yang sembahyang terganggu sembahyang qabliyah zuhur tadi agak terganggu dengan kampung gini. Itu orang yang berselawat setelah azan itu salah. Bukan salah selawatnya, salah menempatkan selawat. Begini, tata cara dalam hukum syariat setelah azan itu sembahyang sunat dulu. Setelah selesai sembahyang sunat baru kita selawat sama-sama. Sama dengan apa? Begitu kita selawat tidak ada seorang pun yang terganggu dengan sholat. Aturannya setelah azan bukan selawat dulu, kerjakan dulu sembahyang sunat qabliyah. Setelah selesai semuanya orang mengerjakan sembahyang sunat, baru kita sama-sama untuk selawat. Itu ketentuan dasarnya. Bukan setelah azan kita selawat, nggak boleh. Begitu azan selesai azan langsung selawat. Betul. Itu agama dia sunat langsung ke kamar. Yang belum melaksanakan sunat qabliyah tadi agak terganggu. Betul. Tapi begini, itu boleh diubah. Kecuali begini, kecuali kita memang orang memang sering cepat ke musalla, ke masjid, tiba-tiba begitu la ilaha illallah kita tengok belakang satu pun manusia enggak ada. Untuk membangunkan manusia supaya hadir ke masjid, kita selawat dulu. Begitu datang satu dua orang, begitu masuk kita berhenti selawat, itu enggak ada masalah. Yang jadi masalah begini, begitu selesai azan, selesai kita doa, selesai doa azan, lihat belakang udah ada orang ingin kerjakan sembahyang sunat, itu jangan kita untuk selawat, terganggu orang. Bahkan tidak boleh berselawat dikala selawat itu dapat mengorang solat. Berhenti selawat. Kapan kita selawat? Sembahyang sunat dulu sama-sama, selesai solat sembahyang sunat, selawat sama-sama. Yang saya bilang tadi, boleh habis azan kita selawat, selesai azan lihat kiri kanan, belum ada orang. Ini kan kayaknya belum datang, masih ngantuk di rumah. Kita selawat itu tujuannya apa? Terbangun.
Tapi ingat juga, jangan sampai selawat kita itu terganggu sama tangga-tangga samping. Nyo tumi berean. Menyo temetu berarti menyo kenal bab nasahnya tuji tentang cino tu. Itu enggak boleh juga nunggu orang solat. Kadang-kadang di tempat kita belum ada orang, di tempat orang udah penuh orang. Hanya cit. Maka ledah tantangan. Maka jangan semata-mata kita ingin mengerjakan fadilah sunat sehingga mengganggu orang solat, itu pun enggak boleh. Nya menampak. Ukuran asli lagi ya. Betul. Kan kalau niat ini kan ada dua. Pertama ada lafaz. Ya betul. Di sunat rakaat ini. Kemudian niat mulainya kan waktu takbiratul ihram. Betul. Kemudian kan waktu kita niat dalam hati kan ada minimal 3 unsur harus terpenuhi. Yang pertama kasat, takrat, ta'yin. Bagi kami ini masih awam tentang ketiga hal tersebut. Kami mohon penjelasan dari itu. Terima kasih. Karena kalau dalam niat sembahyang fardu, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu dalam niat wajib ada kasat, wajib ada ta'rat, wajib ada ta'yin. Mana kasat? Sahaja. Bahkan sahaja lun sembahyang, itu kasat. Ta'rat menyatakan fardu. Fardu kalau sunat itu ta'rat. Sedangkan ta'yin menyatakan semua apa yang kita kerjakan, zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah. Maka dalam niat itu, yang dalam niat sembahyang fardu cuma 3 wajib, kasat, ta'rat, ta'yin. Contoh kita lafazkan sahaja usalli fardhu zuhri raka'ataini mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu kita lafazkan, tetapi dalam hati yang diwajibkan cuma 3. Contoh begini, dalam hati kita cuma kita kasat saja lun sembahyang saja aku sembahyang fardu zuhur. Itu sudah ada kasat ta'yin menyatakan menghadap kiblat. Itu bukan wajib. Itu sunat. Menyatakan mengikut imam. Apa tujuannya? Supaya ada fadilah jamaah. Itu sunat. Yang diwajibkan dalam hati kita cuma 3. Kasat, ta'rat, ta'yin. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Kasah niatnya. Sekalipun kita enggak menyatakan 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Taala, maka menyatakan 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam itu awarid semuanya. Mana awarid sekalipun tidak kita masukkan dalam niat, hukum salatnya sah. Tetapi kalau kita berjamaah, sunat mengatakan mengikut imam. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan fadilah jamaah. Kalau tidak kita semua berjamaah tapi kita tidak meniatkan mengikut imam, ya udah. Walaupun kita dalam berjamaah tapi pahala cuma 1. Kenapa? Karena dalam niat tadi tidak ada niat ikut imam. Nah, itu kalau sembahyang fardu wajib ada 4, qasad, ta'rat dan ta'yin. Maka begini Bu, yang dikatakan niat itu kasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, mengkasarkan sesuatu menyertai dengan perbuatan. Jangan pernah kita niat di rumah. Ini di rumah saya ingin mengerjakan sembahyang zuhur di musala. Itu niat di rumah. Begitu sampai ke musala langsung Allahu Akbar. Itu cuma dilafazkan. Dalam hati enggak ada lagi niatnya. Kan ini udah tadi di rumah. Itu bukan niat namanya. Cita-cita. Yang dikatakan niat yang kita hadirkan dalam hati kita itu dikala kita sudah berkecimpung dengan perbuatan itu. Sembahyang di musala tapi niat di rumah. Itu bukan niat, cita-cita namanya. Jadi ia dikatakan niat kapan kita mengerjakan sembahyang? Sekarang niatnya. Kapan niat itu? Menyertai dengan takbir. Begitu hamzah Allah udah mulai masukkan niat, begitu bar habis. Jangan nanti Allahu Akbar, begitu bar kita belum habis. Ta'yinnya itu enggak sah niatnya. Maka niat itu mulai daripada hamzah Allah ditakhirkan kepada ra akbar. Allahu Akbar. Itu cara niatnya. Ya nanti
Allahu Akbar. Tadi zuhur belum saya masukkan. Nya pakiban itu bukan ulang. Memang tidak sah niat kita. Wajib ulang, bukan ulang, wajib ulang. Yang penting dalam niat itu 3 wajib. Qasad, ta'rat, ta'yin. Saja aku semayang fardu subuh kasah. Sekalipun kita enggak menyatakan menghadap kiblat, mengikut imam karena Allah Taala. Jadi pertanyaannya, kenapa setiap kita mengatakan solat ada lillahi ta'ala? Tadi sini usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Padahal kita solat memang untuk Allah, tapi kenapa dikatakan lagi lillahi ta'ala? Kenapa tak kelamnya? Kau jadikan saja solat fardu zuhur. Kenapa mesti dikaitkan dengan lillahi ta'ala? Karena Allah Ta'ala. Itulah kitab Iyana diceritakan, mengkaitkan dalam setiap niat sembahyang fardu, sembahyang sunat lillah karena Allah Taala, tujuannya supaya perbuatan ibadah yang kita lakukan ini betul-betul lebih-lebih lagi ikhlas karena Allah Taala. Memang sembahyang memang karena Allah, tapi kita kaitkan lagi dalam niat kita karena Allah lagi lillah Taala, supaya lebih-lebih ikhlas kita kerjakan. Itulah tujuannya. Nah, jadi seperti itu bilang tadi, dalam niat cuma 3 wajib. Qasad, ta'rat, ta'yin. 3 ini kita nyatakan begitu hamzah Allah takhirkan dengan ra akbar. Begitu Allahu Akbar, maka qasad, ta'rat, ta'yin dalam kata-kata itu sudah selesai kita masukkan. Itu caranya. Ngerti Pak ya? Enggak perlu. Tidak wajib. Sunat untuk minta rakaat. Maka rakaat itu bukan wajib. Itu awarid. Boleh kita nyatakan, boleh tidak. Tapi ingat, kalau zuhur 4 rakaat, tiba-tiba kita kerjakan 2 rakaat, itu asal juga. Saya sembahyang zuhur 4 rakaat, tiba-tiba 2 rakaat. Nyata memang sengaja 2 rakaat. Berarti kita memperolok-olok salat. Hukumnya berdosa, sembahyang tidak sah. Itu caranya. Cuma begini Bu, niat itu ada 2. Ada namanya niat urufiyah. Niat urufiyah seperti ini kita. Allah. Kita bilang Allah apa nama kita? Kan saya sembahyang kan? Saja sembahyang fardu zuhur. Koknya tertabar dalam hati dia. Tapi yang dinamakan dengan hakikat niat salat itu menghadirkan 13 rukun sembahyang. Dari pertama berdiri, niat, takbir, Fatihah, rukuk, sujud, i'tidal sampai 13 rukun itu wajib kita hadirkan dalam niat. Dalam qasad, ta'rat, ta'yin itu ada 13 rukun sembahyang. Itu wajib kita hadirkan. Itulah yang dinamakan dengan hakikat niat solat. Ustaz, mana mungkin jujur sana. Nyudakan Allah pertama takbir, kedua hati nafas. Allah teman-teman mulam. Kenapa 13 rukun? Bukan makna kita begitu menghadirkan 13 bukan satu-satu, tapi dengan jalan mujmal. Hukum kitab diceritakan begini. Makna dengan jalan mujmal, contoh kita sekarang berada di sini. Terbayang enggak dalam hati kita bentuk kamar kita? Di mana letak tempat tidurnya, letak lemarinya, letak ininya, letak. Terbayang enggak kita sini buat duduk? Pasti terbayang. Kenapa? Karena itu udah biasa kita masuk kamar kita. Maka begitulah mesti kita hadirkan rukun 13 dalam hati kita. Menang ke beje? Nah orang hai pakai ban berduk kamar. Mau doa tu. Tak mungkin. Karena itu tempat 24 jam dia masuki. Pasti terbayang semuanya. Maka begitulah kita bisa membayangkan, bisa menghadirkan 13 rukun sembahyang dalam hati kita. Untuk ulu hanjut lagi nyapa kibat. Kalau bisa belajar demikian. Kalaupun tidak bisa sikit-sikit, kalaupun enggak sampai 13, dapat 3 saja cukup. Dapat 2 cukup. Yang penting jangan kita solat cuman membayangkan bentuk satu, bukan bayangkan. Karena niat itu bukan di pikiran, tapi dalam hati, perbuatan hati, bukan perbuatan pikiran. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang betul-betul sah dalam niat solat, pasti dia khusyuk sembahyang. Kalau pas tepat sasaran niatnya, insya Allah khusyuk sembahyangnya. Tetapi kita begitu Allahu Akbar,
Mak ni tadi mobil udah dicuci, udah hujan, lupa masukin dalam garasi. Oh mak dah rugi lagi. Bahkan terfikir demikian karena dari niat saja kita udah nggak sesuai dengan peraturan. Maka kalau sesuai dengan peraturan cara niat kita sunat, insyaallah khusyuk sembahang kita. Cuman untuk khusyuk ini, kalau bentuk-bentuk kita sunat ini yang paling susah. Karena kalau ibadat orang akhir zaman untuk khusyuk dari pertama takbir hingga salam itu tidak ada. Dan minta manusia dalam dunianya berkhusyuk sembahyang 30% dari pun takbir hingga salam. Hana. Nyona dalam dunianya cuma 2 rotok tak menyona tapi hana. Kenapa? Karena menurut mazhab Imam Syafi'i khusyuk dalam sembahyang itu bukan wajib, tetapi itu sunat. Tetapi kalau kita menganut mazhab Imam Al-Ghazali, tapi dia bukan mazhab, bukan pemazhabnya. Gonyan juga bermazhab Syafi'i. Cuma menurut pendapat Gonyan, menurut beliau Imam Al-Ghazali, solat itu wajib khusyuk sembahyang. Maka sekhusyuk salat dalam ibadah selain Nabi, selain Nabi dan para sahabat, itulah Imam Al-Ghazali. Kau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, salat mereka itu khusyuk salat Sayyidina Ali 70 anak panah menembus dada tubuhnya, tidak pernah merasa sakit. Dia berada dalam sembahyang. Anak panah mertuh bersarang di tubuhnya, tapi dia enggak merasa sakit dikala beliau dalam sembahyang. Coba yang bayangkan. Begitu khusyuk dia dalam mengerjakan sembahyang. Kalau lagi adanya Allahu Akbar. Ada anak satu orang lingkar-lingkar di atas depan. Nama kita apa? Oh, mau tepuan engkau. Itu khusyuk lagi kita. Maka ibadah para sahabat, pada orang-orang dahulu itu tingkatan ibadahnya sangat berjauh berbeda kekhusyukannya dengan orang-orang yang ibadah pada akhir zaman. Tapi wajar. Kenapa wajar? Karena keimanan orang-orang para sahabat, orang-orang terlebih dahulu, keimanan mereka itu lebih tinggi dibandingkan iman-iman orang akhir zaman. Maka dalam kitab Asy-Syurabiyah dikatakan, kalau umat akhir zaman, kalau kita umat akhir zaman mengandalkan ibadah kita, mengandalkan untuk masuk surga, hamdulillah, bedakan surga sampai surga ada. Umat akhir zaman, kalau dia itu memang kuat ibadah, tapi dia masuk surga mengandalkan ibadahnya. Orang akhir zaman itu masuk surga mengandalkan amal ibadahnya. Jangankan surga, bau surga enggak dapat. Maka lagi anda pegang. Karena tingkatan ibadah orang akhir zaman belum 1% dibandingkan dengan tingkatan ibadah orang terdahulu para sahabat. Hanya sebanding. Maka katalah Rasulullah, masuk syurga itu bukan karena ibadah, masuk syurga karena ridha Allah. Cuman jalan kita untuk mencari ridha Allah itu kerjakan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang sama Allah Ta'ala. Itulah jalan untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertanyaan lagi. Pertanyaan ini mungkin di luar konteks ini, tapi boleh. ada hubungannya. Ya, Kami kan sudah tua-tua, ada keinginan dalam untuk mempelajari menuntut ilmu agama. Kemudian tentu kan dalam menuntut ilmu agama ini tentu ada fadilah. Kami mohon kepada Tuhan supaya dijelaskan kepada kami fadilah apa saja yang diperoleh oleh seseorang yang menuntut ilmu agama. Ya. Cuman saya tentu kalau itu pertanyaannya, sedikit Bu ya. Tengku bertanya tentang masalah fadilah menuntut ilmu agama. Saya baca sedikit ya. Kebetulan berarti ada dalam kitab ini. Dah. Boleh saya baca sedikit ya. Sambungan berarti kita belajar untuk sedikit lagi. Nah. Salah satu kelebihan orang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dudukmu pada khalqah, yakni pada golongan orang-orang yang menuntut ilmu, padahal tiada engkau menjabat akan kalam, dan tiada engkau surat satu huruf, yaitu terlebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba, dan tilik olehmu muka orang yang alim, yaitu terlebih baik bagimu daripada memberi sedekah 1000 kuda pada perang fisabilillah, dan memberi salam olehmu atas orang yang alim itu terlebih baik daripada puasa setahun. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, orang yang pergi kepada majlis ilmu agama, sampai ke tempat belajar ilmu agama, dia nggak pernah bawa pulpen, nggak pernah menulis apa yang disurahkan oleh orang yang mengajar, cuma mendengar saja. Bahkan di sini katakan, begitu dia sampai sini bukan mendengar, tapi cuma tidur saja, tapi tidak ada dalam majlis ilmu agama. Maka hukumnya orang yang sudah duduk dalam majlis ilmu agama, apakah dia ada mendengar, apakah tidak, maka kelebihannya itu terlebih baik baginya daripada memerdekakan 1000 hamba. Ada hamba 1000 orang, katanya kita nggak punya duit untuk memerdekakan 1000 orang hamba, tapi untuk mendapatkan fadilah demikian, datanglah ke tempat pengajian. Sekalipun kita nggak pernah mendengar apa yang disurahkan, cuman kem maka pahala kita dapatkan sama seperti sudah memerdekakan 1000 orang hamba. Setelah itu, begitu kita sampai ke tempat ilmu agama, ada buku kita tulis sekadar untuk bisa mengingat. Maka kelebihan gara-gara tulis itu lagi, itu sama seperti kita menyedekahkan 1000 buah kuda pada perang fisabilillah. Nah, tacok 1000 buah kuda kita sedekahkan kepada tentara-tentara yang ingin berjuang berperang fisabilillah. Maka untuk mendapatkan kelebihan demikian, kita datang ke tempat pengajian, kita buat buku satu, pulpen satu, tulis apa yang diutarakan, kira yang penting. Maka untuk mendapatkan pahala demikian, maka itu kita kerjakan. Maka kelebihan yang paling utama, orang yang datang dalam majlis ilmu agama, pahalanya yang pertama sama seperti telah memerdekakan 1000 orang hamba, dan pahalanya sama seperti sudah menyedekahkan 1000 buah kuda pada perang fisabilillah. Pandai rugo orang mah? Nah, rugo. Nah, itu kelebihan orang menuntut ilmu agama. Nah, dah. Satu lagi, banyak sekali ini. Kita baca, nggak habis. Dah. Satu lagi kelebihannya. Barang siapa meninggal ia dalam menuntut ilmu, niscaya diharamkan oleh Allah tubuhnya daripada api neraka. Nah, barang siapa yang wafat, yang meninggal gara-gara dia berjalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu yakinkanlah. Nah, satu lagi, barang siapa berjalan pada menuntut ilmu seolah-olah dia berjalan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjalan satu langkah dari rumah, langkah-langkah menuju tempat untuk mencari ilmu agama, maka jalan-jalan kita itu setapak demi setapak seolah-olah kita telah berjalan dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, satu langkah demi langkah dari rumah, dari tempat jauh kita menuju tempat ilmu agama, maka satu langkah itu paling berfaedah. Satu langkah 10 pahala. Makanya langkahnya besar sikit-sikit. Nah, kalau kita langkah dari rumah menuju ke tempat cari ilmu agama, itu langkahnya besar-besar. Sikit-sikit aja. Kenapa? Makin banyak langkah, makin banyak pahala. Tapi satu tujuan. Nah, jangan semata-mata kita tujuan, oh ini kok nggak pergi nggak enak. Itu jangan ada. Semata-mata tujuan kita berangkat dari rumah menuju ke tempat cari ilmu agama semata-mata apa? Untuk menuntut ilmu agama, dan supaya dengan sebab ada ilmu agama sahlah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah demi langkah ada pahala. Itu pergi ada pahala, begitu pulang ada lagi. Nah, maka kalau ingin mempercepatkan langkah, besarkan langkah dikala pulang nanti. Tapi dikala pergi, sikitkan langkah, supaya makin sedikit langkah makin banyak pahalanya Allah. Sama seperti orang laki-laki yang pergi ke Jumat pada hari Jumat.
Kalau kita di sini pergi ke TVRI, pakai mobil sama ke kereta, yang kaki aja. Satu langkah Allahumma shalli ala Muhammad. Satu langkah Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa langkah sana? Ada 100 langkah. 100 kali 10 berapa? Segitulah pahalanya. Selawat, 1 selawat 10 pahalanya. 1 selawat 10 pahala, 1 langkah 10 pahala. Bayangkan? Tapi ingat, semata-mata kita kerjakan itu lillah, karena Allah Ta'ala. Karena begini Pak, semua amal ibadah selain salawat itu semuanya ada hubungannya dengan hati kita. Maka ingat, setiap amal ibadah selain salawat itu semuanya berkaitan dengan hati. Maka hatilah, kalau hati ikhlas karena Allah, ada pahala hari akhirat. Kalau hati bukan karena Allah, tapi enggak enak sebab pulang. Oh ni hari itu enggak ngaji, enggak enak sama ibu ni nanti, enggak sama bapak ni enggak nampak nanti. Kalau itu enggak enak, maka pahala minta sama orang enggak enak. Nah, hana pahala sama Allah Ta'ala. Kebancit segala amal ibadah, mintakanlah jadi payah nanti, harapkanlah sama Allah Ta'ala, pasti ada hikmahnya. Nah, apa hana rugo cabut. Nah, paling banyak. Nah, maka gue pegang salah satu orang yang mendapatkan bidadari surga, salah satu orang yang meninggal dalam menuntut ilmu agama. Nah, orang yang meninggal dalam menuntut ilmu agama, dia itu akan mendapatkan satu bidadari surga, sekalipun dia sudah punya istri. Nah, Kalau ibu-ibu, ibu-ibu enggak ada namanya bidadara. Tapi kalau perempuan, kalau kita baca ketika selebihnya, perempuan apakah sudah bersuami, apakah belum, tapi dia meninggal dalam menuntut ilmu agama, kecantikannya itu melebihi daripada bidadari. Bahkan ada pendapat mengatakan dia itu menjadi pemimpin daripada bidadari. Maka dialah yang kamu ke sana, maka dia sebagai ketua bidadari. Kan? Maka 3 orang. 3 orang Pak. 3 orang yang bisa memiliki bidadari. Lain hanya pemelumpuh. Yang pertama ulama. Yang ketiga orang mati syahid. Yang pertama orang alim, ulama, para nabi, para aulia. Ini yang pertama. Yang kedua itulah orang mati syahid. Yang ketiga adalah orang yang meninggal dalam menuntut ilmu Allah. Lain ni baknya hanya pemelumpuh yang melumpuk. Ya laki atau apa? Hanya jatah, hanjit am cuma 3 orang ni. Kalaupun kita ingin mau, berarti cari lebohnya. Jangan orang pok. Hana pudak blow kan. Hana pakai blow do ngempeng. Menjaga harum masing-masing. Nah. Kalau sebelum subuh tu Ustaz, sunat apa yang dijaga Ustaz? Sunat apa yang dijaga? Gimana bang? Kalau sebelum subuh, itu sunat-sunat apa yang dijaga Ustaz? Sebelum subuh ya, artinya sebelum azan subuh ya. Kalau bisa berarti kalau sebelum subuh, kalau semalam kita udah sembahyang witir, tahajud sudah. Kalau begitu bangun jam 4:30 misalnya, kita semalam belum tahajud, belum witir. Kalau bisa tahajud dulu, witir. Witir jangan kerjakan 3 rakaat. Tahajud boleh jadilah 2 rakaat. Witir jangan 3 rakaat. Witir kita kerjakan paling 11 rakaat. Artinya apa? Kita kerjakan sampai azan misalnya. Boleh. Jangan nanti ini waktunya masih lama nih. Kita kerjakan witir 3 rakaat. Rugi kita. Maka sedikit-sedikit witir 3 rakaat. 1 tapi itu orang paling malas 1 rakaat. 3 lah paling kurang. 3 paling malas 11. Itu kalau kita cepat bangun pada waktu subuh. Tunggu azan. Setelah azan baru kita kerjakan sembahyang sunat qabliyah fajar ataupun sembahyang sunat qabliyah subuh. Itulah lebih baik bang. Alangkah lebih baik lagi kalau kita dulu pernah tinggal solat, setelah kita kerjakan tahajud, kerjakan witir. Kalau ada solat dulu yang bolong-bolong, witir jangan 11, 3 saja cukup, supaya banyak waktu untuk mengqadhakan sembahyang yang dulu yang kita tinggal. Itu caranya. Jangan kita bangun cepat tetapi asik duduk-duduk aja, main HP aja. Itu rugi waktu. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang mengerjakan sembahyang sunat qabliyah fajar 2 rakaat, barang siapa yang mengerjakan sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat,
maka orang itu lebih mulia dalam dunia ini dibandingkan dengan dunia beserta dengan isi-isinya. Maka kita lah paling mulia. Maka kalau bisa kita usahakan subuh jangan pernah ketinggalan. Pegak larang menelap pambuh hanya apa? Subuh kalau bisa jangan pernah tinggal berjamaah. Kenapa? Karena predikat sembahyang subuh itu paling banyak pahalanya. Lebih-lebih sebelum subuh kerjakan dulu sunat 2 rakaat. Maka itu lebih mulia 2 rakaat kita kerjakan sebelum subuh, itu lebih mulia dibandingkan dengan dunia dengan isinya. Itu Bang. Kembali pada niat tadi, itu harus ada kasat, tarak, dan lain. Betul Pak. Jadi dalam menjalankan itu berarti takbirnya lama gitu ya. Allah Akbarnya panjang. Betul. Itu ada pendapat kalau Allah Akbarnya terlalu panjang itu berubah arti ya. Misalnya kalau Allah Akbar Allah besar gitu. Tapi kalau panjang terlalu panjang itu kita berubah arti. Bermakna ya? Atau tidak. Ya. Yang kedua, masalah kedua, kita akan bagi daripada sujud dari Ruku. antara 2 sujud berdiri kembali itu kan agak panjang juga itu. Betul. Itu berarti kalau berubah arti itu kan berarti di situ akan berubah juga arti Allah. Betul Pak. Yang kedua pertanyaan saya, apakah kalau kita lagi berdiri untuk menghindarkan itu, kita niat dulu dalam itu, misalnya saja aku sembahyang zuhur, rakaat dan sebagainya, Allah Akbar. Maksud saya bayangkan niat itu di luar Takbir. atau memang harus seirama takbir. Ya. Betul. Jadi dalam hukum qiraah Allahu Akbar itu tidak ada pendapat yang mengatakan gara-gara panjang itu berubah makna enggak. Kecuali kita memanjangkan pada bar Allahu Akbar, itu salah berubah makna. Tapi semata-mata Allahu Akbar. Maka pada kata Allah itu ada pendapat mengatakan boleh panjangnya 3 alif 6 harakat. Makna 3 alif 6 harakat, 1 harakat itu sekali buka dan tutup. Buka, tutup. Itu hukum qiraat. Sekali buka, itu buka begini. Buka sederhana, tutup. Maka 3 kali buka, sekali tutup. Allahu Akbar. Itu masih sah. Kalau lebih daripada demikian, bukannya batal sembahyang, bukan berubah makna, tapi makruh. Kenapa makruh? Tidak lebih karena panjangnya sudah melebihi daripada kekuatan targetnya. Apakah berubah makna? Tidak. Apakah gara-gara ada kasatnya, ada ta'raknya, ada ta'yinnya itu panjang takbir? Tidak. Yang memanjangkan takbir Allahu Akbar itu kenapa dia panjang Allah Akbar? Karena matinya apa? Saja aku sembahyang fardu zuhur, ya kan? 4 rakaat. Sehingga panjang demikian. Apakah gara panjang itu dapat membatalkan berubah makna? Tidak, jawabannya. Tidak berubah. Tetapi kenapa orang demikian? Ada sebagian Allahu Akbar. Aku cepat kali. Apa enggak kasat ta'rak? Hakikat niat, kembali saya bilang tadi. Makna hakikat kasat ta'rak ta'yin bukan mengatakan saja aku sembahyang, tetapi menghadirkan dengan jumlah besar. Contoh begini, kalau saya bilang seperti tadi, kita berada dalam kamar kita, udah tahu ini tempat tidur, ini lemari, semua tahu. Tapi begitu kita membayangkan di sini, bukan membayangkan satu persatu. Tempat tidur di sini, meja di sini, ini di sini. Bukan begitu cara membayangkannya, menghadirkan yang kumpulan. Begitu dalam hati kita, paham gini. Apa mana kita kumpulkan sekalian? Dalam hati kita udah terbentuk semuanya. Kasut di mana, ini mana, tapi bukan menyatakan satu persatu. Makanya kita jangan menyalahkan Allahu Akbar. Kok cepat takbir? Kapan kasatnya nih? Kapan ta'raknya? Jangan pernah menyalahkan. Maka orang yang mengatakan Allahu Akbar, begitu cara niatnya. Ya, dengan mengumpulkan semuanya kasat ta'rakin,
maka diucapkan dengan sekalian. Kadang-kadang orang bukan demikian, seperti tadi Allahu Akbar. Kenapa panjang? Sahaja aku semayang zuhur. Apakah sah demikian? Demikian juga sah, kayak tadi juga sah. Dua-duanya sah, Pak. Enggak masalah. Maka itu tidak dapat mengubahkan makna. Tapi kalau panjangnya sudah kelewatan batas, maka makruh bukan batal. Dan satu. Yang kedua tadi, bagi kita bangkit daripada duduk sujud yang kedua, dikala bangkit sujud kedua kan berdiri dekat selanjutnya. Itu disunnahkan. Ini banyak saya lihat. Dah. Contoh. Sunnah bagi imam, kapan dia mulai mengucapkan takbir dikala bangkit dari sujud kedua kepada takbir? Mulai daripada maaf Pak ya. Ini kan begini. Pola begini. Itu mulai daripada bangkit Allahu Akbar sampai baru dia berhenti. Tapi kebanyakan ada sebagian imam jatah dari sujud kedua bangkit rakaat ketiga, tapi begini Allahu Akbar. Kira makmum ini ragu enggak? Ini apa, bangun apa duduk? Kenapa? Karena takbirnya sedikit. Takbir dari sini duduk juga Allahu Akbar, duduk untuk bangun Allah Akbar, maka nggak ada spasinya. Maka hukum kita mengatakan kalau takbir itu mulai daripada bangkit rukun sampai dia berpakaian dengan rukun itu, berarti dari sujud pertama misalnya, sujud kedua rakaat pertama ingin berikan rakaat kedua, mulai imam takbir dari sini. Nah, begitu bangkit Allahu Akbar. Ini yang disunahkan dalam hukum kita. Begitu rukun juga Allahu Akbar. Dah. Samiallahu liman hamidah. Mulai bangkit katakan begitu rukun juga ke sujud Allahu Akbar. Ini dianjurkan. Apa tuhnya? Supaya ada perbedaan mana takbir rukun, mana takbir sujud, mana takbir nanti dua sujud. Kedua sujud jangan panjang kali, ini aja Allahu Akbar. Jangan nanti begini Allahu Akbar. Dipikir ni kadang ulang bener. Maka kalau kita sesuaikan dengan apa dalam kita, sungguh orang mengikut pasti enak. Oh, ini ruku, ini sujud. Kenapa? Karena nada takbirnya beda-beda. Ini pendek berarti sujud. Oh, ini panjang berarti bangkit akan lain. Gitu Pak. Itu efeknya ini dia. Kalau kita dari bangkit sujud itu Allah Akbar sampai berdiri, kadang-kadang imamnya orang tua-tua. Betul. Jadi dia Allah Akbar sedekah yang di belakang itu agak mudah-mudah langsung diam ini. Dia di belakang daripada imamnya. Betul. Jadi kita untuk menghindarkan itu, kita sebagai imam supaya jangan menciptakan suasana jangan sampai gaduh. itu biasanya bangun dulu sampai agak dekat berdiri baru Allah Akbarnya gitu. Tapi begini lagi Pak, disunnahkan bagi makmum kapan dia bangkit, bukan makna makmum sama imam kejar-kejaran, enggak. Imam makmum itu dia bangkit begitu habis bar si imam. Contoh begini, ini kan saya kan sebagai imam, ini makmum, saya begini Allahu Akbar, begitu bar saya baru dia bangun. Itu sunnah hukumnya. Kadang karena jemaah enggak gini dia, begitu imam Allah dia gini ya gini. Itu banyak. Ada sebagian begitu dia Allah jin berapa dua. Bahkan ada kecepatan makmum itu lebih cepat dibandingkan imam. Nah, contoh kayak betul apa bilang orang tua tadi. Makanya kalau orang tua itu kebiasaan kita lihat begini dia. Nah, bangun dulu, begitu setengah Allahu Akbar. Boleh, nggak masalah. Tapi hukum sunatnya nggak ada. Tapi kalau orang tua lebih baik kayak bapak bilang tadi. Nah, dari sini, nah, bangkit dulu. Nah, sampai setengah Allahu Akbar. Boleh juga. Nah,
Apa tuhnya? Supaya menghina tadi, jangan ada anak muda-muda mengejar tadi. Tetapi yang jadi masalahnya takbirnya cuma pendek. Contoh begini. Nah, itu Allahu Akbar. Dia di sini. Ini para anak muda-muda apa di belakang? Imam baru di sini, dia udah bangun sana. Nah, kenapa? Karena takbir imam itu tidak sesuai dengan gerakan. Maka kalau hukum kita jalankan, insya Allah orang nggak akan sholat. Imam dari sini takbir sampai berdiri. Disunahkan makmum berdiri itu begitu selesai bar. Nah, si imam. Nah, berarti anak muda kalau dikejar-kejaran berarti nggak ada ilmu agama sama dengan. Nah, itu hakikatnya itu, Pak. Nah, betul. Itulah karena enggak tahu karena enggak untuk ilmu agama, Pak kan? Nah, betul. Memang sebenarnya pada posisinya waktu barnya imam tidak bangkit. Betul. Kalau mungkin dari tidak ada istilahnya latihan militer dulu. Kalau gerak begitu kan. Betul, Pak. Siap geraknya baru bergerak gitu. Ini barnya baru kita angkat. Betul. Baru. Karena begini, karena antara imam dengan makmum yang sunat bagi makmum itu dia itu berpindah dari satu rukun ke rukun lain, lihat bukan gerakan, pedoman pas suara imam. Maka kalau imam kira tua tadi, kayak Pak bilang, itu jangan dari sini Allah Akbarnya. Kalau di sini Allah Akbar, dia masih sini. Makmum belakang apa kabar? Langsung ke atas terus. Maka kalau orang tua tersebut baik bangkit dulu, begitu bangun diri baru Allah Akbar. Alangkah demikian supaya jangan kelewatan orang belakang. Karena begini, karena antara imam dengan makmum ada 3 hukumnya. Yang pertama, yang lebih disunatkan gerakan si makmum itu setelah selesai sempurna gerakan imam. Contoh imam di sujud, nah begitu dalam sujud Allahu Akbar, baru kita sunat duduk atau sujud. Imam udah pas duduk, kita duduk, itu sunat. Imam sujud lagi, ada Allahu Akbar. Sampai imam sana kita juga bukan sujud, itu mendapatkan pahala sunat. Yang kedua bersama-samaan. Imam dia mau ruku, dia ruku gini, Allah, makmum juga di belakang. Mau tiga ruku, itu makruh. Nah, makruh hukumnya. Yang ketiga, imam baru sini Allah, dia udah sujud sana. Sama dengan gerakan si makmum lebih cepat dibandingkan gerakan si imam, itu batas sembahyang. Yang kenyo yang hana ilmu agama. Gerakan si makmum itu lebih cepat, pokoknya makmum hanya lebih lambatnya, boleh lebih tegangnya. Ya, walaupun dia makmum, maka itu enggak sembahyang. Banyak kita lihat, Pak. Kalau di kampung-kampung saya bilang tuh ada 2, 3 orang. Lumba-lumba bakar begini. Kata pegang hanjut lagi nya, hanjut tapi nacit. Karena kebiasaan itu untuk dibuang payah. Kalau terbiasa. Satu lagi apa tadi, Pak? Apa itu lagi tadi? Kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, Pak, itu niat itu definisi niat kasdu syai'in mughtanin fi'lih. Kasat suatu menjadi perbuatan. Artinya apa? Sedikit niat, sedikit terlebih dahulu niat dibandingkan takbir enggak sah. Contoh bilang tadi, ini cukup panjang kali nanti, tapi niat dulu sedikit dulu. Saya usolli fardhu zuhri barakati baru Allah Akbar. Berarti niat itu tadi berarti di belakang. Lafaz boleh di luar. Tapi begitu Allah tetap wajib ada niat. Kalau niat duluan baru takbir enggak sah. Ataupun duluan takbir baru niat enggak sah juga. Jadi ketuanya gimana? Niat dengan takbir itu saling menyertai. Habis takbir, habis niat. Habis niat, habis takbir. Gitu, Pak. Kalau kita lihat dalam kitab Iyanah dalam masalah niat menurut Imam Syafi'i enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena tadi tidak bisa gara-gara panjang Allah Akbar itu enggak berfaedah kepada berubah makna, tidak ada masalah. Gitu, Pak. Apabila kita tidak sempat mendengar khutbah masjid. Khutbah ya. Yang kedua sedang berkhidmat. Yang kedua sedang
ceramah, khutbah, ada sembahyang sunatan masjid. sedangkan kita seharusnya mendengar ceramah. Kemudian yang ketiga, antara khutbah pertama dan kedua, kekumpulan doa di waktu itu. Ya. Gini. Jadi dah jadi banyak kita yang berpedoman seakan-akan dikala khatib hari Jumat memberikan ceramah, seakan-akan banyak orang berpedoman itu wajib didengarkan. Itu salah. Yang wajib didengarkan itu dikala khatib membaca 2 rukun. Sedangkan mau'idatun hasanah itu sunat kita dengar. Contoh begini, begitu kita datang khatib lagi memberikan ceramahnya tentang masalah orang-orang yang tinggal sembahyang. Kita begitu masuk kan sunat untuk mengajarkan sekitar masjid. Apakah ada makruh? Tidak. Sekalipun kita akan mendengar, yang wajib mendengar itu bukan ceramahnya, tapi khutbahnya. 5 rukun ini wajib dengar. Puji, selawat, wasiat, ayat, doa. Ini wajib dengar. Wajib dengar oleh siapa? Bukan semuanya. Wajib didengar oleh 40 orang ahli Jumat. Makanya khatib dikala ingin membacakan 2 rukun khutbah boleh. Nyatanya memandum kena baca 2 rukun khutbah. Simak bergot-got. Seorang yang tengah kerja bedoh ni, bapa yang salah nyot tengku tegah supaya sah Jumat yang barunya. Maka wajib isma'. Maka bila khatib membaca 5 rukun ini wajib isma', wajib memperdengarkan kepada 40 ahli Jumat. Kalau kita termasuk ahli, berarti kita tetap wajib dengar. Misalnya orang di depan ini ada 40 orang. Mereka lah termasuk ahli Jumat, mereka yang mengerti tentang rukun ini. Tiba-tiba satu bangun, kenapa keluar angin? Ingin ke tempat kamar mandi ataupun tempat wudu. Maka kata 39, ini kalau satu orang ini begitu dia ke kamar mandi ataupun dia pergi ke untuk wudu, tapi telinganya tidak memasang untuk mendengar itu, tapi begitu dia keluar dia berarti enggak ada urusan lagi ini. Tinggal 39. Handset ahli Jumat, hansah Jumat. Kurang satu. Kenapa? Ahli Jumat wajib ada 40 orang. Begitu khatib membaca rukun al-khutbah yang 5, yang 40 orang ini wajib dengar. Wajib dengar. Itu bang. Maka dikala khatib lagi memberikan ceramah, itu kita wajib dengar. Kalau kita baru datang, langsung sembahyang enggak apa-apa. Yang wajib dengar itulah dikala khatib ingin membacakan 5 rukun al-khutbah. Apakah pada khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Dan di antara 2 rukun al-khutbah itu ada namanya duduk istirahat sebentar. Duduk di antara 2 rukun al-khutbah. Maka berdoa di antara 2 rukun itu termasuk itu tempat mustajabah doa. Maka jangan pernah kita lalaikan kesempatan itu. Sebaik-baik doa sapu jagat. Apa doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang paling baik yang kita baca dikala khatib duduk di antara 2 rukun al-khutbah. Itu panjang Pak kalau kita bahas tentang masalah rukun al-khutbah. Karena begini, 40 orang itu semuanya orang mustautin. Apa itu mustautin? Memang orang tinggal di tempat itu, apapun kendala, apakah ada tsunami, ada musim kemarau, musim hujan, enggak akan pernah minggat tempat lain. Memang itu tempat tinggalnya. Itulah mustautin. Maka dialah yang bisa menjadi ahli Jumat. Dan dia itu mengerti tadi 5 rukun ini. Bentuk rumah mustautin tapi enggak mengerti 5 rukun, hanya ke ahli je. Makanya dikatakan hukum fikih, orang yang menjadi ahli Jumat hukumnya makruh untuk pergi ke tempat yang lain. Misalnya dia ahli Jumat tiba masjid di TVRI ataupun masjid Puni. Nyo hukum bagilan pada hari Jumat itu enggak boleh pergi ke masjid lain. Pakai hanalum enggak ada orang cuma tep hari Jumat. Tapi kita kan enggak pernah menyatakan demikian. Nyo ada ke nyo ta dua lepe jauh hari Jumat ke hanang ya. Kan enggak pernah. Enggak pernah ada masjid yang mematok ini kamu hari ini 1 2 3 sampai 10 ini hari Jumat. Hantong pernah hanang lagi nya. Pakan karena setiap kampung pasti ada tempat masjidnya sendiri. Maka tergantung kampung itu barang siapa yang mengerti tentang ahli Jumat,
yang mustautin, maka dialah yang menjadi ahli Jumat. Nah, makanya kalau kita yakin tidak sah Jumat ataupun ragu-ragu sah tidak Jumat, maka jangan hilang keraguan-raguan, sembahyanglah zuhur, zuhur. Apa tujuannya? Kalaupun tidak sah Jumat, nah lahu bentuk Jumat dan lahu dah. Kalau kapri Jumat, kapri temang orang Jumat dia. Ya Jumat sungguh dah. Tapi enggak mengerti tentang masalah sah tidak sahnya Jumat. Lebih-lebih kalau lagi di kampung nanya. Puni na masjid, TVRI ada masjid, di PT ada masjid. Di azam masjid PT terdengar ke TVRI terdengar ke Puni. Azam masjid Puni terdengar sana atau sini. Tak ada masjid. Apabila tak ada masjid, apabila 3 masjid ini kalau dikumpulkan dalam satu masjid masih muat misalnya, masih muat, maka 3 masjid. Apabila 2 masjid ini dikumpulkan ke satu masjid, misalnya orang masjid PT, TVRI kalau pergi semua ke Puni muat masjid sana, ataupun masjid Puni, orang masjid Puni TVRI dibawa semua ke PT muat semuanya. Berarti cuman 3 masjid tapi semuanya masing-masing mereka sendiri. Ini ingat, cuman satu masjid yang sah Jumat, 2 enggak sah. Kenapa? Dinamakan dengan ta'addadul masjid. Siapakah yang sah Jumat? Barang siapa yang cepat mengerjakan sembahyang. So yang wes makin orang yang sah. Oh misuduku imam masjid je mentigo takbir. Bukan siapa cepat, siapa dua kerjakan sembahyang. Misalnya imam masjid A, B, C mentigo takbir. Yang pakai kalam toh imam yang paling awal mengucapkan hamzah Allahu Akbar. Kadang Allah, siapa yang paling cepat mengucapkan hamzah A? Allah tu. Sampai terus kenang pergi. Ya. Saya kita pakai mikirkan apakah seandainya satu masjid ini digabungkan 3 masjid digabungkan satu, muat enggak kira-kira? Nah, hanya tergantung pemikiran pada masing-masing. Oh muat, berarti lagi guna hukum. Oh kalau enggak muat, berarti kalau semua ustaz digabungkan 3 enggak muat, kecuali ambil satu bagi sini satu baru bisa. Sama dengan 2 ni sah, 1 enggak sah. Demah toh yang sah. Harus dia. Kadang masjid je, kadang je. Maka untuk menghindari keraguan-raguan, alangkah lebih baiknya setelah Jumat kerjakan zuhur. Hana rugonya. Oh menyusah Jumat aku, zuhur itu juga sunat. Oh itu bid'ah, bukan bid'ah itu, mana bid'ah? Memang pada masa Nabi itu enggak ada. Masa Nabi kenapa enggak ada? Ya ada. Masa Nabi satu masjid, semua manusia di situ berkumpul semuanya. Masalahnya orang le, epak masjid bro, nyompak masjid bro, epak masjid bro. Padahal digabungkan satu je. Kadang mati-mati berdiri dia orang mandu. Ya, maka itu mesti dikaji semuanya. Yang menampak. Nah, lo kira-kira? Nyo katruh bab pokok katruh bab beritik. Ibu-ibu lagi bu? Ada sebenarnya. Boleh. Menuntut ilmu agama. Ya. Gimana kalau yang menuntut ilmu misalnya kayak di kuliahan gitu, atau dia lagi berjalan menuju ke kerjanya meninggal jalan gitu. Apa sama dengan yang menuntut ilmu agama? Gitu bu ya. Yang satu pertanyaan. Satu lagi, ini kita kan sholat. Ada pernah juga saya lihat itu sholat kita menghadap ke musolanya. Dia matanya ke begini-gini. Kiri kanan. Mana-mana. Gimana hukumnya? Ada satu lagi yang jadi pertanyaan saya dari kemarin baru tanya. Kalau kita ambil wudhu, Ustaz, itu kan siram kakinya satu-satu. Bagaimana kalau sekalian 2 kita ambil kayu? Sekalian bu ya. Yang pertama tadi, apabila seseorang meninggal di kala menuntut ilmu dunia misalnya ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan musliman. Makna kata-kata talabul ilmi, wajiblah menuntut ilmu. Ilmu kata-kata ilmu itu enggak dikatakan apakah ilmu dunia atau ilmu akhirat. Maka dalam hukum ilmu nahu, kalau pergi ke daerah itu alif lam, pada kata al ilmu itu ada alif lam.
itu dimasukkan ahli lam, alif lam ahli zihni. Artinya apa? Nabi pada masa itu mengajak manusia untuk belajar ilmu agama, bukan ilmu dunia. Maka kata-kata talabul ilmi itu hukumnya ilmu akhirat, Bu. Berarti orang yang meninggal dalam menuntut ilmu akhirat dapat faedah tadi. Kalau orang meninggal menuntut ilmu dunia enggak dapat faedah. Kenapa? Fadilahnya bukan akhirat tapi ke dunia. Tapi tergantung. Oh, seseorang orang laki-laki atau perempuan dia meninggal dalam menuntut ilmu dunia, tetapi tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan karena keluarga menjadi tanggungannya. Cuman pahala dia mendapatkan pahala syahid akhirat, tidak mendapatkan fadilah seperti orang meninggal untuk ilmu agama. Kenapa? Karena versinya berbeda. Kenapa? Karena ilmu dunia, ilmu akhirat itu nggak mungkin bersatu dia. Dunia, akhirat. Dah, satu itu jangan coba nyambung. Yang kedua tadi, dikala kita sholat, untuk khusyuk dalam sholat, yang pertama, salah satunya pandangan mata kita ke tempat sujud. Karena kita pakai sajadah, tentu mata ke sajadah, ya kan? Nah, seandainya matanya gini, nah, contoh dia sholat di sini di belakang, tapi siapa yang lewat dia ketahui semua. Nah, oh ini pakai baju gini, tahu semua. Kenapa? Matanya ke depan, bukan sini. Hukum sembahyangnya sah, tetapi khusyuk tidak ada. Sembahyang sah. Kenapa sah? Asalkan dada ini tidak berpaling arah kiblat, tapi muka gini-gini ya. Gini mukanya atau matanya. Enggak ada masalah. Enggak batal sembahyang. Cuman makruh saja. Dah, Bu, ya. Yang ketiga tadi, sunat karena kaki itu ada dua. Ada namanya kaki kiri, kaki kanan. Ada namanya tangan kiri, tangan kanan. Maka dikala berwudu, setiap anggota yang ada kanan kiri, sunat mendahulukan yang kanan, mentakhirkan yang kiri. Kalau kita membasuhkannya menyertai, hukumnya makruh. Mengabung makruh. Kenapa makruh? Karena kaki ada dua. Karena hukum syariat, dikala kita basuh kaki, sunat kaki kanan terlebih dahulu. Selesai kanan, takhirkan kiri. Menyertai hukumnya makruh. Kenapa makruh? Menyalahi dengan perkara sunat. Wudu tetap sah, enggak ada masalah. Oh, kita duluan kita basuh kaki kiri ataupun terakhir kanan, makruh juga. Kenapa makruh? Karena berlawanan, mukhalafah, bertentangan dengan perkara sunat. Kecuali telinga kan ada dua juga, kiri kanan. Tapi telinga walaupun ada kiri kanan, ini muka ini dihetok kepada satu dia. Makanya kalau orang cuci telinga, nggak ada masalah, nggak makruh. Kenapa makruh? Karena telinga ini nggak ada istilah kanan dan kiri, karena dia letak pada sebuah anggota muka kepala. Maka ini nggak ada kanan, nggak ada kiri. Membasuhnya menyertai nggak ada masalah. Tapi dahulukan kanan kiri boleh juga, nggak ada masalah. Nah, gitu, Bu. Udah ya? Ada lagi, Bu, ya? Udah semua, Bu, ya? Berarti insya Allah kalau ada panjang umur kita, minggu depan pembahasan tentang masalah bagaimana kesempurnaan cara niat sembahyang fardu. Setelah itu baru pembahasan Bapak rukun sembahyang. Berarti dua gota, Pak. Lihat rabunya orang buka kan merompok orang ada. Nyambut tak bahas deh bagaimana niatnya sebenarnya, gimana cara angkat tangan. Kadang ada orang gini, Allahu Akbar. Ada sebagian begini, ada sebagian begini. Nanti mana yang benar? Nanti kita tentukan. Cara ruku yang benar bagaimana, cara sujud yang benar bagaimana, itu semua ada ketentuannya nanti. InsyaAllah nanti Rabu besok, Rabu lagi, Pak, pada panjang umur nanti. InsyaAllah. Maka kalau bisa hadir selalu, Bu. Jangan ada absen kita.